Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube dimanapun berada, saya akan hari ini mereview keadaan pasca lebaran atau di mana kita dengan bakso masa subuh. Mungkin apakah masih ada perubahan atau penurunan atau masih dalam keadaan stabil. Mari kita ikuti perjalanan kita untuk melihat-lihat racian-racian yang ada di pos peracian gilingan bakso. Ini sudah ternyata masih stabil, sahabat itu. Ini sudah banyak yang dipersiapkan oleh beliau ini untuk meracik bakso-bakso yang mana para pedagang lagi mengumpulkan daging-dagingnya di tempat pemilihan daging, dan kita akan mereview di pusat penggilingannya. Oke, sahabat, kita ikuti perjalanan saya ini bagaimana, apa ramai atau belum. Nah, ini terlihat sudah ada masyarakat, para pedagang antusias untuk menunggu baksonya digiling. Ternyata pasca lebaran hari ini ternyata masih begitu ramai. Alhamdulillah, berarti perekonomian bisa dikatakan stabil. Suasana perekonomian perbaksoan kita masih suasana stabil. Untuk mempersiapkan daging-daging yang mau dipotong untuk dikirimkan ke Bandung. Ini laporan penggilingan bakso di hari Senin ini yang terbaru. Jadi antusias masyarakat, para pedagang masih normal pasca lebaran haji Idul Adha. Beliau-beliau ini lagi nyantai operasi pasar sini, Pak. Di tempat penungguan di warung kopi. Ini adalah beliau-beliau ini adalah bos-bos bakso, yang mana pada kesempatan ini lagi nyantai menunggu baksonya digiling. Boleh kami akan menanya ini salah satu dari beliau ini, bagaimana pasca lebaran ini, apakah ada kemajuan. Mari saya akan menanya salah satu dari beliau ini, bagaimana pasca lebaran ini, apa penjualan kita, ada peningkatan. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana pasca lebaran aja ini, kira-kira penjualan bakso kita, Pak? Kayaknya pada surut, Pak. Nah, kalau kita surut, kenapa? Faktor apa ini kira-kira? Faktor ya ini kan ada pemasukan budak sekolah. Oh, itu ya, salah satu daripada kebutuhan untuk biaya anak-anak sekolah ya. Oh, itu. Jadi pasca lebaran haji ini penjualan kita mungkin agak surut karena faktor daripada pengeluaran anak-anak yang mau mendaftar sekolah, Pak. Intinya. Kira-kira kiat-kiat apa yang Bapak
sampaikan pada kita sesama para pedagang ini untuk menyikapi hal tersebut supaya kita tidak terlalu surut habis. Bagaimana, ada nggak kira-kira rahasia kiat-kiatnya, resepnya? rezeki dari saya itu mahal. Nah, Ujungnya ujung ada rezeki yang berikut ya bahasa nggak bisa di ini. ya maksud saya itu memang rezeki itu dari atas, cuman kiat-kiat supaya pikirannya itu nggak terlalu hancur dalam kesedihan. Ada nggak kiat-kiatnya? Bagaimana gitu? Kopi di pasar, Oh. kopi gratis kan ada. Oh, Gratis di gitu pasar ya. ini. Datanglah 10 ini, kopi gratis kan. Oh, jadi kiat-kiatnya suruh kumpul sama Kumpul di pasar, kawan-kawan kumpul, menghilangkan iya. stres ya Ngopi gratis di tempat kopi gratis. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira di mana ada kopi gratis ini? Ini apa budi ini Oh, no? di- Kopinya no. Saya kok larainnya no. Ini bang, apa benar di sini kopi gratis bang? Ya mesti satu. Kalau gratis memang, tapi waktu minum di tempat gratis, kalau saya bayar lah. Kamu ngibuli ya? Gimana bang? Kira-kira benar ya kopi di sini gratis bang? Ada pernah bayar dia pak. Oh, Kapannya we yang bayar? oke sahabat YouTube dimanapun berada, beginilah cara kiat-kiat kita untuk menghilangkan stres kita menghadapi apa itu namanya merosotnya kata abang ini karena faktor daripada pengeluaran biaya anak-anak sekolah. Jadi penjualan bakso sekarang saat ini agak menurun karena faktor daripada biaya-biaya yang ada di rumah, tentunya biaya anak sekolah itu memang sudah keniscayaan sebagai orang tua wajib untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kita bisa maklumi untuk menyikapi itu resep-resepnya, yaitu kata abang ini ialah ngopi gratis tetap Mas Budi. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, terima kasih atas atensi Anda telah menonton YouTube saya, dan saya ucapkan Karni 74. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.